Sahabat Bawaslu, KPU RI telah menetapkan keputusan tentang penetapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dengan SK nomor 21 tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 31 Januari tahun 2022 bahwa pelaksanaan pemiluan serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten, dan DPD RI pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Terus apa? Kita sebagai pengawas partisipatif dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu itu sangat panjang. Bahwa kita sebagai pengawas partisipatif tidak hanya pada saat pelaksanaan saja pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tetapi kita sebagai pengawas partisipatif bisa berkontribusi di setiap tahapan. Tahapan yang pertama salah satunya adalah tahapan daftar pemilih. Bagaimana kita sebagai pengawas partisipatif dengan cara melakukan pengawasan. Pengawasannya apa? Cek data pemilih tersebut. Ada nggak data kita, data keluarga kita, data teman-teman kita yang terdaftar dalam data pemilih itu, baik yang memenuhi syarat atau yang belum memenuhi syarat. Selanjutnya di tahapan pencalonan, kita sebagai pengawas partisipatif, ketika ada calon peserta pemilu, dalam hal ini adalah contoh adalah calon legislatif atau calon DPRD Kabupaten. Ketika di wilayah kita mengetahui adanya masyarakat yang mendaftarkan menjadi calon sebagai DPR dan DPRD, kita sebagai masyarakat paling tidak kita mengetahui calon tersebut bagaimana dia dulu mungkin ketika kita sebagai masyarakat. Karena apa? Dalam calon DPRD salah satu yang adalah tentang syarat ijazah. Cek apakah kita sebagai masyarakat, tetangga kita itu sudah pernah sekolah di SMA atau sederajat. Ketika memang dia belum pernah sekolah dan sebagainya, berikan informasi itu kepada pengawas pemilu. Selanjutnya di tahapan kampanye, kita sebagai masyarakat pastikan bahwa tidak adanya kampanye di tempat-tempat yang dilarang, tempat ibadah, tempat pendidikan. Dan jangan sampai kita ikut dalam terkontaminasi hoax, politisasi sara, dan sebagainya. Di tahapan selanjutnya, tahapan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kita sebagai masyarakat bagaimana untuk posisi kita? Yang pertama adalah jangan sampai kita sebagai pemilih dalam tempat pelaksanaan TPS itu, pastikan TPS itu adalah ramah dengan difabel. Contohnya apa? Di TPS itu tidak ada tangga-tangga yang akan mempersulit kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari disabilitas. Selanjutnya sebagai pemilih dan sebagai masyarakat, pastikan bahwa saat rekapitulasi itu di tempat yang terbuka, di tempat yang terang. Maka itu, mari sahabat-sahabat semuanya, kita tetap cerdas, kita tetap awasi demi pelaksanaan pemilu yang bersih dan bermartabat. Sekian, terima kasih. Salam awas.